Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala la khairal ummah wa amarna bil a'mali shalihah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian, teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Indah pelangi di senja hari, ketika terlihat semuanya terpikat. Apa kabar hadirin hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Sahabat Pasih dan BKPRI yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis. Dari sana Allah turunkan hujan yang deras maupun gerimis. Allah juga menciptakan wanita, merupakan salah satu makhluk yang sangat misterius. Rambutnya ikal bergelombang bagaikan ukiran keris, alis matanya rapi laksana semut yang tengah berbaris-baris, bulu matanya lentik, aduhai sungguh indah untuk dilukis. Hadirin, inilah potret kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Perlu kita ketahui bersama hadirin bahwa orang-orang yang pandai bersyukur hidupnya akan makmur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan diberikan keberkahan umur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan dijauhkan dari sifat kubur. Dan orang-orang yang pandai bersyukur insya Allah akan dijauhkan dari siksa kubur. Untuk itu pandai-pandailah kita untuk bersyukur. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman unta hingga ke zaman kuda, dari pahitnya perang Badar menuju nikmatnya telur dadar. Tiada lain, tiada bukan, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam acara Isra Mi'raj kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Generasi Qur'ani. Hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amin. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu media untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Namun, masyarakat modern sekarang ini telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi untuk mengatasi permasalahan umat yang hadir dalam lini kehidupan manusia. Namun, kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan belum bisa menanamkan akidah dan akhlak yang baik dan benar. Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya dengan judul Peranan Agama untuk Kesehatan Mental, ia menjelaskan bahwa zaman modern sekarang ini, khususnya untuk negara Indonesia tercinta, telah adanya penurunan generasi akhlak manusia yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan pembulian dan pelecehan pun sering dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Penurunan generasi akhlak ini bukan hanya menimpa pada kaum dewasa saja, melainkan menimpa pada kaum anak-anak. Teknologi layar mampu membius manusia untuk selalu tunduk pada layar dan mengabaikan hal-hal yang lain. Jika manusia terus-terusan akan hal ini, maka akan berdampak besar bagi kehidupannya dan ia
akan kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Di antaranya rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, dan interaksi hangat di tengah masyarakat. Di tengah maraknya kecanggihan teknologi yang kian hari kian berkembang pesat, kian hari kian meningkat hebat, dan kian melunjak kuatlah yang menjadi faktor utama dalam penurunan degradasi akhlak ini. Karena berbalik dengan apa yang kita harapkan. Keragaman dan perbedaan menjadi perpecahan, di mana saling menghina, saling mengejek, tawuran antar kelompok pelajar dan mahasiswa, bahkan pembulian dan pelecehan simbol-simbol negara, pergaulan bebas dan pacaran pun menjadi tren bagi generasi muda. Betul hadirin? Betul. Belum lagi masalah narkoba yang menjadi momok utama dalam penurunan degradasi akhlak ini. Apabila narkoba diartikan narkotika diantaranya najis mengkonsumsinya, akibatnya sangat fatal, racun akan menyeluruh ke seluruh tubuh, kelak kamu akan kecanduan. Oleh karena itu katakanlah tidaklah ya, insaflah segera. Kalau kamu tidak insaf maka azal dan kesengsaraan akan menghampiri kamu. Untuk itu hadirin, saya akan mengajarkan generasi-generasi muda dan para santri dan santriwati untuk tidak kepada narkoba. Profesor Yusuf Kordowi mengatakan, sebuah bangunan yang megah tanpa adanya fondasi yang kuat merupakan salah satu hal yang mustahil akan keadaannya. Begitu pula dalam Islam, seorang pendakwah yang benar melakukan syariat Islam kecuali dia mempunyai akhlak yang baik dan benar. Sebagaimana Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat kepada anaknya, yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 13 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah merupakan dosa atau kezaliman yang benar-benar besar. Surah Luqman ayat 13. Hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amin. Profesor Mahmud Hizazi dalam tafsirnya Tafsir Al-Wadi juz 21 halaman 46, ia menjelaskan bahwa Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat kepada anaknya, semata-mata tidak hanya memberikan peringatan kepada anaknya saja, melainkan peringatan kepada generasi-generasi muda dan kaula muda untuk tidak mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah merupakan dosa atau kezaliman yang benar-benar besar. Lalu mempersekutukan Allah bisa merobohkan nilai-nilai moral dan merobohkan nilai-nilai akhlak. Hadirin rahimakumullah. Imam Jalaluddin dalam tafsirnya Al-Zalain, ia juga menjelaskan bahwa orang tua jangan meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan dalam aspek perekonomian saja, melainkan lemah di sini dalam keadaan berakidah dan berakhlak. Sebagaimana syair mengatakan, pemuda-pemudi Islam bangunlah,
jiwa serahkan. Binalah persatuan, sinarkan perpecahan. Binalah persatuan, sinarkan perpecahan. Persatuan dalam Tuhan, mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, dalam kesimpulannya, untuk menjadikan generasi muda dan kaula muda mempunyai akhlak yang baik dan benar, yaitu dengan cara penanaman akhlak yang baik dan benar dari kecil itu. Dari saya dicukupan sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.